anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tanaman jagung adalah salah satu sumber daya alam. Tanaman jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia sebagai bahan pangan. Tanaman jagung masuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, tanaman jagung tadi adalah salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Berdasarkan sifat, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan lagi. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, udara, air, dan tanah. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika habis sudah tidak dapat diperbaharui lagi, atau untuk mendapatkannya kembali diperlukan waktu hingga jutaan tahun. Contohnya adalah bahan-bahan tambang termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Berikutnya adalah sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Berikut beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam. Contohnya adalah Sumatera. Sumatera di sini banyak pegunungan. Kemudian sumber daya alam lainnya adalah budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Di Sumatera sendiri kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kemudian wilayah Jawa ini memiliki pegunungan, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, di daerah pegunungan dataran tinggi, untuk sumber daya alamnya berupa teh, kopi, dan kina. Pada dataran rendah berupa persawahan yang subur di Indonesia. Kemudian di bagian pesisir pantai, untuk sumber daya alam yang bisa diperoleh seperti budidaya ikan laut, kemudian rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Kemudian daerah Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat, kemudian hutannya juga merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Untuk di wilayah Sulawesi, terdapat sumber daya alam yang banyak sekali. Pertama adalah banyak menghasilkan pala dan jagung. Kemudian, jagung di sini dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Lada dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi ini dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal, yang kemudian aspal tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Untuk di daerah Papua, sebagian besar wilayah ini berupa hutan konversi dan hutan lindung. Kemudian penghasil sagu. Sagu ini merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Kemudian di wilayah Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua juga menghasilkan tambang yang sangat beragam, seperti tambang emas dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan. Berikutnya, potensi sumber daya alam lautan Indonesia. Laut merupakan sumber penghasil ikan dan berbagai jenis hewan laut, seperti kepiting, udang, cumi-cumi, dan lobster. Jenis ikan yang terdapat di laut Indonesia antara lain adalah tongkol, tuna, cakalang, dan kemiri. Selanjutnya, pusat atau pelabuhan penangkapan ikan di Indonesia. Yang pertama ada di Kepulauan Riau, kemudian ada di Tegal dan Cilacap, terdapat di Jawa Tengah. Kemudian Muncar, yaitu di Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Timur atau NTT, kemudian Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Selatan. Berikut pemanfaatan wilayah laut di Indonesia.
Yang pertama, laut juga dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut dan kerang mutiara. Wilayah Indonesia seperti laut itu sebagai kawasan minyak bumi. Kemudian wilayah laut juga menjadi lokasi tambang, kemudian merupakan zona penghasil timah putih. Baik, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Makan pagi dengan ikan. Ikannya rasanya asin. Terima kasih saya ucapkan sudah seksama mendengarkan. Sampai jumpa.